Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya, teman-teman kampus Universitas Duta Bangsa. Pada pagi hari ini saya akan berbagi project kaitannya dengan kodular, di mana dalam project ini yaitu kita membuat aplikasi presensi dengan menggunakan GPS, kamera, kemudian data penyimpanannya itu kita simpan ke spreadsheet hasilnya. Kemudian untuk gambar kameranya yang kita jepret itu kita simpan ke dalam Cloudinary atau drive Cloudinary. Kemudian untuk menghubungkan projectnya yang dari aplikasi mobile itu kita menggunakan script dari spreadsheet. Oke, langsung saja. Untuk screennya saya membutuhkan beberapa screen, yaitu yang pertama screen loading pertama atau pembukaan, dimana ini nanti dibuka pertama kali yang muncul bagian ini, halaman pertama, dimana ini digunakan hanya untuk ketika dibuka. Kemudian setelah aplikasi terbuka nanti kita masuk ke screen login. Nah, screen login ya. Teman-teman udah muncul belum nih di layar? Udah ya? Oke. Udah muncul nggih? Ini login screen. Untuk judulnya, mohon maaf. Untuk judulnya ini saya berstudi kasus di SMP Islam Rumus Jatisrono. Nah, ini untuk screen loginnya. Kemudian setelah login, nanti kita akan masuk ke screen home, atau halaman utama. Oke, halaman utamanya seperti ini. Nanti previewnya kita ada di mana nanti di home ini memunculkan nama dan kelas, kemudian tombol presensi, terus rekap kehadiran, juga profil, begitu. Kemudian untuk halaman presensi yang pertama nggih, nanti kan prosesnya presensi nggih. Halaman presensi tampilannya seperti ini. Nah, ada gambar. Nah, di sini nanti ada gambar. Kemudian gambar ini saya aktifkan menjadi tombol, artinya nanti kalau gambar ini diklik maka akan membuka kamera. Kemudian untuk ambil fotonya itu kita menggunakan ambil dari kamera, bukan dari file. Kalau kemarin teman-teman ngambilnya dari galeri, ini langsung nanti kita menggunakan langsung aplikasi kamera. Kemudian setelah nanti dijepret gambarnya dari kamera, kita melakukan presensi, di mana di presensi ini kita mengambil data gambar, waktu, juga titik lokasi GPS. Kemudian nanti setelah presensi kita nanti lanjut ke rekap hadir. Artinya setelah presensi berhasil maka langsung masuk ke rekap hadir. Nah, rekap hadir di sini nanti kita menggunakan list view image. Artinya beberapa gambar bisa data dan gambar nanti kita munculkan di halaman rekap hadir. Kemudian ada juga halaman profil. Nah, halaman profil ini kita memunculkan NISN, nama, kelas, dan tingkat yang datanya disesuaikan dengan teman-teman
atau pengguna loginnya siapa, seperti itu. Misalkan si A nanti namanya NISN, nama dan kelas juga si A. Kemudian misalkan nanti loginnya si B, maka NISN, nama, kelas, tingkat untuk kelas si B. Kemudian di bawah ada tombol keluar. Artinya keluar ini keluar akun, bukan keluar aplikasi. Tapi nanti di sini juga saya praktekkan menggunakan aplikasinya nanti, nggih. Kemudian untuk kode bloknya kita mulai dari screen 1, halaman pertama. Halaman pertama seperti ini tampilan awal ketika membuka aplikasi. Kita menggunakan image label untuk e-presensi siswa dan label 2 untuk SMP Rumus Jatisrono. Kemudian ada gambar loading yaitu circular progress, kemudian clock. Nah, di clock ini fungsinya untuk memanggil berapa lama waktu untuk screen ini. Nah, untuk kode bloknya seperti ini. Nah, kita hanya membutuhkan 2 screen saja, 2 kode blok saja. Ketika screen dibuka, maka yang pertama dijalankan yaitu clock 1, timer enable. Artinya memanggil clock atau timer. Kemudian ketika timer berjalan, maka secara otomatis langsung membuka open another screen, yaitu screen login. Jadi ketika screen pertama tadi untuk tampilan awal itu langsung otomatis dilarikan ke screen login. Kemudian kita masuk ke screen login, ya, kode bloknya. Untuk tampilannya seperti tadi. Nah, untuk kode bloknya agak kompleks ini. Ya, teman-teman. Nah, di sini kita mendeklarasikan yang pertama inisial global data untuk mengambil data dari spreadsheet. Kemudian inisial sukses jika nanti loginnya sukses. Kemudian inisial URL. Ini URL-nya kita ngambil dari Google Script. Kemudian untuk ID-nya dan sheet-nya ambilnya dari Google Spreadsheet. Nah, kemudian di sini ada kode login, untuk login. Nah, untuk login itu yang sebelah sini. Nah, ketika tadi sudah dideklarasikan linknya ke spreadsheet, artinya ketika mau login untuk name-nya, kita loginnya nanti menggunakan name, bukan username, pakai name sama password. Nah, dimana untuk mencari data dari spreadsheet kita menggunakan cari user. Cari user ini nanti kode untuk mengambil nilai dari username, bukan username atau name yang kita gunakan untuk akses login. Nah, di sini kita menggunakan cari user dengan kode block for each number untuk menyeleksi data berdasarkan tag box NISN yang diinputkan. Kemudian mengambil salah satu kolom yang ada di spreadsheet. Nah, untuk kolom NISN itu kolom nomor 1 dan untuk password kolom nomor 5. Artinya 1 dan 5 ini sama dengan data yang ada di sini, di spreadsheet. Nah, NISN nomor 1 dan password posisi di kolom nomor 5. Kemudian setelah mengambil data dari spreadsheet dan
prosesnya sukses maka login berhasil. Kemudian di sini saya juga menambahkan TiniDB. Fungsinya nanti ini untuk menyimpan login, proses loginnya. Artinya kalau pengguna atau siswa nanti login dengan mengklik tombol checkbox, maka ketika aplikasi itu dikeluarkan nanti tanpa login lagi, dia langsung masuk ke akunnya sendiri, tidak perlu login ulang seperti itu. Kemudian setelah proses berhasil maka masuk ke home. Nah, di sini di designer, di gambarnya. Nah, di sini di bawah ada tombol ingat password. Nah, di checkbox ingat password ini fungsinya ini kita menyimpan NISN sama password ke dalam TiniDB. Fungsinya untuk disimpan. Artinya nanti login tidak perlu login lagi kalau akun itu belum dikeluarkan. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi coding clear. Nah, clear ini fungsinya untuk menghapus isian. Ketika salah, ketika gagal login maka kembali ke kosong lagi. Kemudian untuk tombol button klik, nah button 1 ini tombol login. Ketika di sini ada empty NISN and empty pass. Ketika kosong maka memuncul, kalau NISN sama passwordnya kosong maka yang muncul notifier NISN dan password tidak boleh kosong. Kemudian kalau NISN saja yang kosong maka NISN tidak boleh kosong. Kemudian kalau passwordnya kosong, NISN-nya diisi, maka password tidak boleh kosong. Seperti itu. Kemudian kalau selain itu artinya diisi, maka web login, artinya login URL, global URL tadi sudah didefinisikan di awal tadi dipanggil. Nah, kemudian memanggil login get untuk mendapatkan nilai yang ada di data spreadsheet. Kemudian untuk login seperti ini. Untuk login ini codingnya jika halaman awal terkoneksi maka timer berjalan, kemudian koneksi ada. Kalau tidak ada koneksi artinya nanti aplikasinya tidak ada internet, misalkan diinstal di handphone kemudian internetnya tidak ada, maka nanti secara otomatis muncul notifier periksa koneksi internet, tidak ada munculnya tidak ada internet. Seperti itu untuk yang nanti terinstall di handphone. Nah, untuk web loginnya seperti ini. Jika nanti dipanggil, tadi kan diinisialisasikan memanggil web login lah, maka secara otomatis memanggil call user, mencari usernya yang mau di login, kemudian login hide keyboardnya nanti langsung otomatis tertutup. Kemudian jika sukses maka jika nilainya tidak sukses, tidak muncul nilai benar, maka notifier NISN tidak ditemukan. Jika tidak data yang di spreadsheet itu tidak ditemukan. Kemudian setelah nanti loginnya berhasil, maka langsung masuk ke menu home. Di mana menu home ini hanya memunculkan beberapa tombol dan beberapa nilai. Artinya beberapa nilai data, yaitu di mana hanya memunculkan nama dan kelas. Seperti ini. Nah, di sini. Ini ada gambar map posisi keberadaan lokasinya sekolahan nanti. Kemudian di atasnya tadi, di bawahnya ini, di kolom kosong ini nanti dimunculkan nama dari siswanya, nama user. Nah, ini muncul kalau saya dekatkan. Kemudian yang bawah nama kelas. Nah, kemudian ada tombol presensi, rekabadir, dan profil. Untuk kode bloknya seperti ini, hampir sama.
Nah, terus kemudian di halaman home ini kita memunculkan sebuah notifikasi di mana kalau posisi handphone atau siswa itu tidak berada di sekolahan, lokasi sekolahan, maka akan memunculkan notifier tidak ada di sekolahan. Artinya nanti muncul notifikasi harus mendekat ke daerah sekolah atau lokasi sekolah untuk melakukan presensi. Nah, di sini ada, kalau ini saya hidden, kemudian nanti ketika data itu GPS itu berubah posisinya, maka ini nanti akan muncul. Nanti kita praktekkan. Kemudian untuk kode bloknya hampir sama. Yang untuk memanggil data dari spreadsheet yaitu untuk menampilkan nama dan data dari spreadsheet. Nah, ini adalah global. Kita menginisialisasikan batas GPS-nya, batas baratnya sampai mana, batas timurnya sampai mana, kemudian batas selatan dan batas utara. Nah, kemudian inisialisasinya spreadsheet, data spreadsheet ya user tadi, siswa tadi ada di sini. Kemudian, nah ini yang perlu cek user. Cek user ini fungsinya untuk mendapatkan nilai dari login. Kalau siswa itu belum login, maka halaman home itu tidak akan dimunculkan. Kemudian jika tidak ada nilai value-nya yang dari login atau session, kalau istilahnya session itu, maka akan dikembalikan lagi ke halaman login bahwasanya siswa itu belum login gitu. Kemudian ketika halaman home terinisialisasi, itu kita memanggil cek user. Cek user, kemudian jika koneksi ada maka memunculkan proses berjalan biasa. Kemudian kalau tidak ada internet maka memunculkan periksa koneksi internet. Kemudian karena kita menggunakan GPS location, kita juga harus mengaktifkan location sensornya. Kita menggunakan location sensor. Tadi di designer juga sudah saya inputkan location sensornya. Kemudian memanggil web user. Web user ini fungsinya untuk menampilkan nama pengguna atau nama siswa untuk halaman home. Nanti yang hanya dimunculkan nama dan kelasnya. Kemudian ini tambahan saja untuk memunculkan error jika terjadi error 0, error 908 dan 1103 itu tidak terhubung ke data. Kemudian hampir sama, cari usernya artinya tadi sudah login. Kalau sudah login, maka yang kita ambil dari data spreadsheet yaitu nilai stat value-nya. Stat value-nya itu kita ambil apakah sama dengan kolom nomor 1. Kalau sama dengan kolom nomor 1, artinya maka teks nama user atau label nama user tadi dimunculkan sesuai dengan kolom nomor 2. Artinya nomor 1 tadi NISN, kolom nomor 2 itu nama. Kemudian juga kalau nilainya NISN ada di spreadsheet, maka untuk kelas juga dimunculkan di kolom 3 seperti yang ada di spreadsheet kelas itu, kolom nomor 3. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nilai. Jika data itu ada, maka dipanggil call usernya. Nah, untuk menampilkan data dari user. Kemudian di sini ada beberapa tombol, yaitu tombol profil, tombol presensi. Nah, untuk tombol presensi maka akan membuka presensi dengan nilai dari login tadi, get stat value. Kemudian untuk profil hampir sama juga, mengambil untuk masuk ke halaman profil dengan get stat value. Nah, get stat value ini
nilai yang dikirimkan dari halaman ke halaman yang lain. Artinya nanti loginnya, misalkan login dengan NISN yang sama, maka NISN-nya itu terus di halaman screen home, screen login, screen screen login dan screen profil, nanti yang dimunculkan nilai-nilai dari NISN. Nah, kemudian ini yang saya maksud tadi. Nah, untuk memunculkan notifikasi maka yang kita ambil untuk membandingkan GPS-nya, posisi GPS dari HP maupun GPS yang sudah kita setting lokasi sekolahannya. Nah, di mana latitude itu bujur. Latitude itu bujur dan longitude itu lintang. Mohon maaf. Latitude itu lintang. Nah, lintang selatan maupun lintang utara. Kemudian longitude itu bujur barat, bujur timur. Nah, batasnya ketika kita mulai dari if yang pertama ya. If yang pertama itu ketika batas utara, sensornya mengambil data dari sensor batas utara itu melebihi dan kurang dari batas selatan, artinya itu kan berada di sekolahan. Artinya tidak melebihi batas utara dan tidak melebihi batas selatan. Maka posisi di tengah-tengahnya atau di lokasi. Kemudian untuk batas baratnya hampir sama, tidak melebihi batas barat dan tidak melebihi batas timur juga. Nah, maka posisi memunculkan notifikasi terima kasih Anda berada di area sekolah. Sama. Kemudian jika di luar dari itu atau lebih posisinya lebih ke utara atau lebih ke selatan atau lebih ke barat atau ke timur dari posisi yang sudah ditetapkan batasnya ini tadi, maka memunculkan Anda di luar area sekolah dan silakan menuju ke area sekolah. Titelnya peringatan, kemudian munculnya oke. Kemudian ini juga bersama Anda di luar area sekolah. Dan untuk teksnya berwarna merah. Kemudian koordinat saya, ini dimunculkan di bagian bawah dari tombol-tombol. Nah, ini memunculkan posisi GPS sekarang. Artinya seperti itu. Kemudian dan set longitude to get longitude. Nah, kemudian kita lanjut ke screen home sudah nggak? Kemudian lanjut ke screen proses presensi. Nah, untuk proses presensi kita pertama itu menginisialisasi URL yang dimana data itu kapan data akan disimpan, seperti itu. Jadi ketika sudah absen maka datanya akan disimpan ke spreadsheet. Absen dari ambil foto, data GPS-nya bagaimana, tanggalnya berapa, maka akan disimpan ke spreadsheet record presensi ini. Nah, di mana ada waktu, NISN, koordinat, dan gambar. Nanti seperti itu prosesnya. Kemudian untuk data pertama yaitu ini. Ketika halaman pertama itu munculkan, nah, maka gambar yang ditampilkan tadi ada tombol ambil gambar dan tombol dan gambar untuk diklik memanggil kamera. Nah, button kamera maka diklik akan memanggil memanggil kamera dan mengambil foto. Kemudian jika image kamera nanti diklik di gambar yang kotak tadi di atas, maka juga akan mengambil gambar. Kemudian kalau back press maka close screen akan ditutup dan kembali ke halaman home tadi. Kemudian check user juga. Ini untuk mengambil data value NIS-nya.
Jika kosong start value-nya, maka akan dikembalikan lagi ke halaman home. Artinya belum login atau belum mendapatkan data siapa sih siswanya gitu. Kemudian ini setelah mengambil kamera dijepret ketika presensi itu memanggil file. Artinya jika kamera mendapatkan gambar, maka data gambar itu disimpan ke dalam file sementara di picture atau di memori internal. Kemudian setelah proses menyimpan di memori, maka langsung otomatis dikirimkan ke akun Cloudinary. Nah, akun Cloudinary yang sudah kita buat akun tadi, yaitu diambil dari image kamera picture, ambil dari gambar. Kemudian setelah upload media itu berhasil, maka circular progress-nya ditampil, visible-nya tidak ditampilkan. Kemudian jika ada error saat mengambil gambar, maka muncul tidak bisa mengambil gambar. Nah, artinya kamera tidak diizinkan atau gimana di settingan HP-nya, maka tidak bisa mengambil gambar. Kemudian, nah setelah data itu terupload atau gambar itu terupload ke akun Cloudinary, nah maka set label up gambar dapatkan dari URL, nanti tulisannya muncul di bagian bawahnya, dan kemudian circular progress-nya di hidden. Artinya setelah gambar itu nanti terupload ke akun Cloudinary, maka muncul prosesnya itu loadingnya hilang. Kemudian yang kita simpan apa saja? Di sini kita simpan ke dalam spreadsheet record presensi ini, yaitu nilai waktu, kemudian NISN-nya, koordinat, di mana koordinat itu ada bujur dan lintangnya, kita kasih koma, kemudian label dari gambar itu, linknya, nanti ini linknya dari gambar yang kita simpan di Cloudinary. Kemudian setelah proses penyimpanan data itu berhasil, atau penyimpanan absen itu berhasil, maka data itu akan tersimpan dipanggil data dan memunculkan notifier selamat Anda berhasil presensi, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah presensi berhasil, maka lanjut ke rekabadir. Artinya rekabadir, data yang tersimpan tadi ditampilkan lagi di dalam. Tadi kan nyimpannya di spreadsheet record presensi ini. Kemudian kita tampilkan lagi di halaman record presensi, di mana ada linknya, URL-nya, data spreadsheet-nya, kemudian ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, ini untuk kode bloknya seperti ini. Gambar itu di kolom nomor 4 linknya. Kemudian titelnya itu kita ambil tanggal dan harinya yang kita munculkan. Kemudian untuk nomor 3 subtitlenya itu kita ambil posisi koordinatnya. Nah, kita tampilkan di list view image. Kemudian ada lagi profil. Nah, untuk profil hampir sama dengan kode yang tadi. Nah, ada inisialisasi link URL-nya, kemudian ada juga untuk data yang ditampilkan, yaitu label NISN, nama, kelas, dan tingkat. Itu hanya memunculkan data yang kita ambil dari data siswanya yang ada di sini. Ada NISN, nama, kelas, tingkat, sesuai dengan login pertama masuk. Kalau loginnya pakai Anton, maka nanti yang muncul Anton. Kalau loginnya pakai nama Dwi Eri, maka akan muncul nama Dwi Eri, seperti itu. Kemudian di bagian Cloudinary lagi itu saya juga
menambahkan tombol keluar. Nah, keluar ini maka keluar close application dan TiniDB dihapus. Artinya data login yang tadi kita simpan ke TiniDB maka juga akan kita hapus seperti itu. Oke, untuk kode bloknya seperti ini. Kita akan untuk sebelum kita tutup maka kita akan praktekkan menggunakan handphone. Saya akan mencoba share screen untuk yang dari handphone, ya. Untuk yang di sini saya tutup dulu. Oke. Teman-teman masih standby, ya. Terima kasih. Kita praktekkan dari yang di handphone, ya. Saya share screen dari handphone. Sudah muncul, nggih? Nah, kita uji coba untuk yang dari handphone. Nah, untuk dari handphone kita masuk ke aplikasinya. Aplikasinya sengaja saya install langsung karena kalau saya tidak install langsung maka Cloudinary untuk TiniDB-nya tidak berjalan sesuai semestinya kalau kita menggunakan langsung di companion. Seperti itu. Kita buka. Kita tutup dulu, saya sudah buka, kemudian halaman pertama muncul seperti ini. Nah, otomatis langsung ke halaman login. Nah, tadi jika kosong, maka muncul NISN dan tidak boleh kosong. Kemudian kalau NISN diisi, terus passwordnya dikosongkan, maka password tidak boleh kosong. Maka harus begitu juga sebaliknya. Jika password diisi, nah, misalkan password diisi, kemudian NISN dikosongkan, maka muncul NISN tidak boleh kosong. Nah, kemudian kita login. Kita login menggunakan nama yang query tadi 99757500153, kemudian passwordnya 12345. Nah, login. Untuk login ingat password. Ini saya centang biar nanti ketika kita login, kita buka aplikasinya lagi tidak harus memasukkan NISN dan passwordnya. Kita login, kemudian login berhasil, maka seperti ini. Nah, yang muncul Anda di luar area sekolah, maka menuju sekolah. Nah, tadi dimunculkan seperti itu. Nah, yang saya maksud muncul nama tadi ini yang Dwi Eri Romansa dan 7A. Kemudian kalau kita sengaja login dengan nama yang lain, kita keluar dulu, ya. Artinya keluar, kita masuk lagi. Nah, kita dengan nama yang lain 99757500154. Nah, 12345. Kita ingat password saja biar nanti kesimpan. Nah, login berhasil, maka yang muncul namanya berbeda. Nah, misalnya Anton Baskara kelas 7B. Seperti itu. Dan login dengan NISN yang lain, maka namanya yang muncul akan lain juga. Nah, kemudian untuk tampilannya seperti ini. Ada tombol presensi, rekap kehadiran, dan profil. Kemudian yang di bawah saya juga munculkan koordinat sekolahnya. Koordinat sekolahnya di berapa, kemudian koordinat saat ini GPS-nya yang aktif seperti apa gitu. Kemudian untuk profil, nah untuk profil nama sesuai yang kita tampilkan atau yang kita login. Kalau kita loginnya beda nama, maka yang muncul juga beda. Misalnya NISN-nya seperti itu, nama kelasnya beda, tingkatnya berapa. Kemudian untuk presensi, proses presensinya, nah, kita belum mengambil gambar. Kemudian kalau kita coba untuk mengambil gambar, kita bisa menggunakan logo yang ada di itu, gambar icon, atau kita ambil dari tombol. Misalnya seperti ini, kita ambil dari tombol, maka secara otomatis ngambil dari kamera. Bisa diambil dari kamera depan atau kamera belakang. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah jebret, klik. Nah, mohon maaf agak seperti ini fotonya. Kita simpan. Nah, kita tunggu sampai loading ini hilang. Artinya kalau loading ini hilang, maka gambar kita ini sudah diupload ke akun Cloudinary. Kemudian kita lakukan presensi. Nah, kita klik tombol presensi. Maka data yang tersimpan hari Jumat
tanggal ini, jamnya sekian, kemudian titik lokasinya juga dimunculkan. Tadi kita sudah melakukan absen di hari Jumat, jam tanggal 4 bulan 11 tahun 2022 dengan jam sekian. Kemudian yang kita tampilkan juga koordinatnya, koordinat posisi kita absen. Nah, kemudian gambarnya juga kita tampilkan seperti itu. Kita tutup nggih. Nah, kalau di sini kan memunculkan peringatan Anda di luar sekolah. Nah, misalkan kita berada di sekolah, berada di posisi sekolah. Saya rubah GPS-nya dulu nggih ke posisi sekolahan. Kita menggunakan sementara location changer kita rubah ke sekolahannya, ke sekolahan yang ada. Nah, kita cari mapnya dulu. Rumus itu sebelah mana, Mas? Mas Ari? Cak kasih ibu ya, Mas. Kasih ibu mebel. Zoom. Heeh. Ya. Itu orang itu mau kita. Ke barat. Sini. Sekitar situ. Oh, ini. Oh, ini. Nah, SMP Rumpun Muslim Jatirono. Nah, kita letakkan, misalkan kita letakkan di SMP Rumus nggih, posisi di dekat sekolahannya. Nah, gitu nggih. Terus kita start. Maka secara otomatis GPS akan berubah di sini, kemudian kita kembali ke sini. Nah, ini ketika GPS-nya itu kita aktifkan di posisi lokasi di mana berada, maksudnya di sekolahan di mana keberadaan siswa itu di sekolahan, maka terima kasih Anda berada di area sekolah, tidak muncul warna merah tadi. Kemudian untuk presensinya, maka yang nanti kita misalkan untuk simpan absen, nah, kita misalkan absen gitu ya. Kemudian untuk absennya berhasil, kita tunggu dulu loadingnya. Nah, kalau selesai berarti gambar sudah tersimpan, baru kita melakukan presensi. Nah, untuk gambarnya seperti itu ya. Nah, Jumat untuk posisi GPS-nya berubah. Tadi posisi saya bekerja, kemudian untuk lokasinya saat ini, maksudnya setelah absen, maka tersimpan di lokasi sekolahan keberadaan. Seperti itu nggih, teman-teman. Sekian dari saya. Semoga aplikasi ini nanti bermanfaat. Saya cukupkan sekian karena sudah waktunya sebegitu lama. Maka saya tutup. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.